datang itu dari yang kayak endorse lah atau misalkan barang-barang dari itu 2 sampai 3 kali itu bisa datang di saat yang sama. Iya, Allah tuh maha baik ya. Jadi ngeganti itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang kita kasih ke orang. Ayat 1000 dinar, ayat pendataan rezeki ya kata orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Assalamualaikum Pejuang Langit. Hari ini saya akan bertemu dengan pasangan konten kreator asal Bandung, Jawa Barat. Bukan hanya berhati mulia dan berjiwa dermawan, tapi kedermawanan mereka begitu inspiratif. Mereka rutin bersedekah bukan cuma barang layak pakai, tapi juga barang kesayangan, bahkan barang baru. Masya Allah, begitu mudahnya mereka berbagi sehingga menginspirasi banyak orang untuk ikut bersedekah. Pengikut sosial Teh Della dan Ak Rauf terus meningkat hingga ratusan ribu pengikut. Endorsement mengalir tiada henti. Dan yang luar biasanya, rumah dengan bangunan 3 lantai indah dengan barang-barang mewah di dalamnya dengan nilai ratusan juta rupiah, sebagian mereka bangun dan dapatkan dari hasil keberkahan konten. Masya Allah, ketika rezeki dipakai untuk berbagi, Allah tambahkan lebih banyak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ak Rauf, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Tak? Alhamdulillah. Ya, Teh Della. Wah, alhamdulillah bisa nyampe juga nih di rumahnya. Jauh ya? Alhamdulillah lumayan, Ak. Tapi kentatar ya. Enggak, alhamdulillah. Yuk, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Wah, Pejuang Langit ternyata ya. Rumahnya memang cozy banget, saya baru masuk dari depan aja tuh udah kelihatan nih. Wah, warm, sangat hangat nih. Ini berdua doang nih? Berdua aja. Anak-anak lagi pada kemana? Sekolah. Biasa. Wah. Sekolah. Wah, saya lihat lagi bikin konten nih berdua nih. Biasa. Iya. Lagi bikin sedikit-sedikit stok. Oh, buat ini apa nih? Konten DIY atau morning routine? Kayaknya daily routine. Daily routine ya? Pejuang Langit, semua ini berawal dari keisengan saja. Kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dijadikan konten. Mengalir begitu saja. Masya Allah, di tahun 2021, pengikutnya terus bertambah dan semakin banyak. Selain itu di tahun 2024 yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil keluarga Teh Della dan Ak Rauf untuk berkunjung ke Baitullah lengkap bersama ketiga anaknya. Proses umroh pun diberi kelancaran dan kemudahan. Sekeluarga umroh loh Pejuang Langit, Masya Allah. Tapi keberkahan itu nggak datang begitu saja. Teh Della dan Ak Rauf sungguh-sungguh meniti jalur langit dengan rutin bersedekah, memberikan barang-barang miliknya untuk orang yang lebih membutuhkan. Nah, kenapa kepikiran untuk bersedekah? Kan banyak tuh barang-barang yang sebenarnya masih bisa diuangkan. Kenapa memilih untuk sedekah? Kan sedekah itu kita memberikan secara cuma-cuma untuk kebaikan dan bermanfaat barangnya untuk orang lain. Kenapa kepikiran kasih secara cuma-cuma itu? Kalau aku kemarin simple banget, cuma pengen dapet kayak amal jariah buat aku. Kalau kita nggak ada, apa sih yang kita bawa? Iya. Ya kan? Salah satunya amal jariah. Baik. Nah itulah yang kenapa ya biar lebih bermanfaat di orang. Terus kenapa dikontenin adalah biar orang juga bisa lihat. Kalau misalnya kita ngomong aja kan paling tetangga, teman yang tahu Iya, hanya sedikit. Tapi kalau misalnya aku bawa masukin ke konten aku, semoga di situ tuh banyak yang lihat. Jadi amal jariah. Inspirasi Jadi ya? amal jariah. Ya, Iya. jadi amal jariah kita. Iya. Iya, semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang tergerak, semakin banyak yang melakukan, berarti kan balik lagi ke kita gitu ya. Responnya pada saat itu gimana di komen? Ada yang banyak nggak yang nanya atau nggak Alhamdulillah. pengen ikut juga bersedekah gitu ada? Justru kita juga baru tahunya tuh waktu dari komen, ternyata banyak juga tahu hal tersebut tuh bisa untuk sedekah barang. Nah, Pejuang Langit, buat kalian yang belum tahu atau belum nonton kontennya Teh Della, jadi saya tahu Teh Della sama suami ini suka sedekah karena kolaborasinya atau konten yang dibikin bareng sama
sedekah barang berkualitas yang ada di Bandung. Tapi ternyata jauh sebelum itu Teh Della sama suami itu udah sering ternyata bersedekah ya. Luar biasa. Nah, pasnya lagi hari ini katanya mau nganterin barang sedekahannya ya? Oh iya Mas. Ini salah satunya. Wah, ini mau disedekahin. Tapi memang udah nggak kepake lagi di rumah. Kalau untuk yang di atas kepake, cuman emang kita ya niatinnya sedekahin sih yang ini. Cuma memang alhamdulillah kemarin kan udah datang yang dikasih ya. Ada yang baru ya? Jadi yang ini kita keluarin aja. Luar biasa. Nah, ini barang-barang yang mau disedekahin juga? Betul. Wah, boleh kali ya kita lihat ya. Boleh. Nah, ini nih, wah. Jadi ini Mas mayoritas baju Teteh sama A juga ya? Anak-anak juga ada? Enggak, bukan kita sendiri. Jadi ini justru ada dari tetangga-tetangga juga nitip kemarin. Oh, jadi mereka nganterin ke sini. Mereka tahu dari mana informasinya? Kita sih Kita juga. Ngajakin. Kita Iya. ngajakin. Oh, terus tanggapan mereka, respon mereka bagus gitu, mau ikutan. Alhamdulillah. Nah, ini pejuang langit ya. Ini kalau saya lihat secara sekilas nih semuanya masih bagus-bagus loh ini. Pejuang Langit, saya sangat memaklumi Teh Della yang sebenarnya enggan membahas amal baiknya di publik, seperti sedekah. Tapi ketika diniatkan untuk pembelajaran, Masya Allah, ada kebaikan di dalamnya. Kata guru saya, berdasarkan hadis Nabi SAW, jika kita melakukan kebaikan dengan cara yang baru dan menginspirasi orang lain untuk mengikutinya, itu bisa jadi amal jariah. Selama orang lain terus mengamalkannya, kita akan mendapatkan pahalanya juga. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Nah, pejuang langit, yang menarik dari sedekah Teh Della dan Arauf, mereka nggak cuma memberi barang biasa, tapi juga barang yang mereka sukai. Berat loh melepas barang kesayangan untuk orang lain. Kata guru saya, sedekah seperti ini adalah sedekah paling sempurna. Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa kita belum dikatakan berbuat kebaikan yang sempurna sampai kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Masya Allah, ini bukan sekedar memberi, tapi membebaskan hati dari rasa memiliki. Kita keluarin ini, kalau yang udah, alhamdulillah baliknya 2 kali, 3 kali lipat. Masya Allah. Misalkan yang udah aku alamin, kita ngeluarin yang ini, datang itu dari yang kayak endorse lah, atau misalkan barang-barang dari itu 2-3 kali itu bisa datang di saat yang sama. Ya, Alhamdulillah. Jadi kayak gini juga apa ya, bisa ngedatengin lagi sebenarnya. Iya. Terlepas kita nggak berharap itu kan ya. Iya, nggak tapi berharap. memang diganti sama Allah. Allah tuh maha baik ya. Jadi ngeganti tuh bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang kita kasih ke orang. Pejuang Langit, pengamalan sedekah Teh Della ini kalau boleh diibaratkan seperti makhluk hidup. Dia akan terus tumbuh, dari kecil jadi besar, dari sedikit jadi banyak. Guru saya pernah mengibaratkan sedekah itu seperti anak hewan peliharaan. Awalnya kecil, tapi seiring waktu, dia terus tumbuh semakin besar. Persis seperti yang disabdakan Nabi dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian dia menumbuhkannya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan, merawat anak kudanya, sehingga satu suapan menjadi seperti Uhud. Kontennya Teteh itu sempat posting tentang doa 1000 dinar. Itu gimana? Maksud doa 1000 dinarnya apa? Ayat 1000 dinar, ayat pendatang rezeki ya kata orangnya. Itu dapat ayat itu, doa itu dari mana sebenarnya? Apakah memang udah diamalkan sejak lama atau bagaimana? Kalau diamalkan sejak lama, alhamdulillah. Jadi ya dibaca terus. Kalau kemarin itu diposting ya karena ya pengen aja ya, biar orang lihat, orang baca. Nah, biasanya Teteh baca doa itu pada saat kapan? Setelah sholat kah atau gimana? Sebenarnya nggak harus setelah sholat sih. Bisa kapan aja? Bisa kapan aja. Oke. Ya baik. namanya doa kan tidak terkhusus harus setelah sholat ya. Iya. Kapanpun bisa. Teh,
Saya tuh pengen tahu Teh, boleh nggak ajarin saya sama penonton di rumah tuh gimana sih doa 1000 dinar itu? Boleh Mas Hanuf, cuma aku minta maaf banget ya. Punten pisan kalau misalnya nanti aku salah baca atau gimana. Iya, nggak apa-apa Teh, Ya. sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadri. Masya Allah, Pejuang Langit. Tuh, kita dapat ilmu baru nih. Saya khususnya nih dapat ilmu baru, doa 1000 dinar. Pejuang Langit, kata guru saya, surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 itu memang luar biasa. Allah menunjukkan bahwa takwa dan tawakal adalah kunci jalan keluar dari segala persoalan hidup. Karena dahsyatnya kandungan ayat ini, kata guru saya, makanya orang-orang menyebutnya ayat 1000 dinar. Konon, Ade mengamalkannya dengan benar-benar hajatnya tercapai. Namun begitu, amalan seperti ini sebenarnya tidak pernah dianjurkan secara khusus untuk dijadikan doa atau wirid. Tapi Masya Allah, Al-Quran itu memang petunjuk hidup. Jika dibaca dengan ikhlas, ditadaburi, dan diamalkan, maka pasti akan memberikan keutamaan dan dampak besar dalam hidup kita. Nah, Pejuang Langit, sekarang saya akan bantu Teh Della dan A'ruf turunkan semua barang ke bawah. Soalnya mobil dari komunitas sedekah Barang Bandung sebentar lagi akan datang menjemput. Oke, jadi memang kebiasaan itu barang sedekah itu di pick up ya? Enggak juga sih, kalau kita justru kita lebih seringnya Iya, bawa langsung. Langsung? Iya. Itu apa? Bentuknya seperti warehouse atau seperti apa? Di sana? Bentuknya kita di sana seadanya apa kayak toko gitu. Kayak bazaran gitu ya? Kayak bazar gitu ya, langsung dijual sama kita ya. Oke. Nah, Pejuang Langit, sekarang saatnya saya melihat lokasi gudang penyimpanan barang sekaligus toko dari sedekah Barang Bandung. Yang unik, Teh Della dan suami gak cuma sedekahin barang, tapi mereka sering nganterin sendiri. Wah, luar biasa ya. Nah, Teh Della, kenapa sih Teh Della tuh milih untuk sedekah di sini? Paling simpel, paling praktis ya, cepat. Jadi kita sempat lihat program-programnya. Oh, oke. Kan ada buat pendidikan, terus ada buat kesehatan. Jadi kayaknya kalau kita kesini, mereka nyalurin lebih apa ya? Lebih tepat sasaran ya. Ya, punten. Della, apa kabar? Pak, salam kenal. Anof dari Jalur Langit Trans 7. Oh, baik. Saya dengan Komarudin dari Oh. Sedekah Barang Berkualitas. Masya Bandung. Allah. Jadi saya penasaran nih, kan Teh Della katanya udah sering, bahkan dulu katanya Iya, betul. sampai dapat Alhamdulillah. penghargaan ya? Ya, alhamdulillah. Kenapa? Ini memang apa, donatur rutin? Betul. Jadi alhamdulillah ini Teh Della dan Rauf ini salah satu donatur yang memang secara konsisten berdonasi ke kami. Beliau mempercayakan untuk mendonasikan barang-barang yang memang mungkin sudah tidak terpakai dan masih layak memiliki nilai jual, didonasikan kepada kami. Pejuang Langit, saatnya saya ngintip isi toko barang-barang sedekahan bareng Pak Komarudin. Pak Komar ini sudah bekerja belasan tahun loh, dan sejak bergabung di Sedekah Barang, ia dan timnya merasakan keberkahan luar biasa. Mereka selalu mendapat doa-doa dari orang yang terbantukan, sehingga masalah kesusahannya mengenai duniawi selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kesehatan dan rezeki untuk keluarganya terus mengalir cukup. Masya Allah. Kang, saya tuh pengen tahu, gerakan sedekah barang berkualitas ini tuh udah ada sejak kapan sih? Jadi untuk program sedekah barang ini kita udah ada dari tahun 1998. Wih, udah lama loh. Jadi 26 tahun kita. 26 tahun? Iya, Oke. betul. Jadi udah cukup lumayan dewasa lah secara Alhamdulillah. usia gitu. Iya. Dan kita merupakan salah satu pelopor sedekah barang bekas di Indonesia gitu. Oh, Betul. pionir ya? Iya, pionirnya betul. Masya untuk Allah. sedekah barang ini. Oke, jadi dulu tuh awal mulanya ada di mana pertama kali? Pertama kali kita ada di daerah Tangerang Selatan untuk area Jabodetabek. Jadi waktu itu para pimpinan kami mendirikan program sedekah barang berkualitas ini bagian dari Yayasan Amal Khair Yasmin. Oke. Jadi kita di Yayasan Amal Khair Yasmin ini ada yang namanya Social Enterprise. Jadi kita memiliki program sedekah barang
di mana kami menerima aneka barang-barang bekas layak pakai, Oke. mulai dari misalkan pakaian, kemudian ada juga elektronik, mainan, boneka, Furniture ya? furniture seperti Iya, iya. sekarang, kemudian bahkan kendaraan. Kendaraan? Kendaraan juga bisa, kita Wah. kendaraan, terus kemudian rumah juga kita siap menerima. Rumah? Pokoknya apa saja, yang Iya, penting iya. barang tersebut memiliki nilai gitu, seperti itu. Kita bisa kami terima, kemudian kami kelola seperti itu. Oke. Nah, barang-barang yang disedekahkan ke sini itu Iya, betul. nantinya akan dijual kan ya? Betul. Nah, dijual. Hasil dari pendapatan penjualan itu disalurkan kemana? Oke, baik. Jadi untuk barang-barang yang kami terima, Ya. nanti akan kami kelola. Jadi kami ada unit usaha namanya Toko Bar Beku. Toko Oke. barang bekas berkualitas. Baik. Nah, nanti barang-barang yang kami terima tersebut akan kami sortir. Misalkan kalau pakaian kita akan kelompokkan berdasarkan kondisi. Ada yang masih misalkan bermerek, kemudian baru. Ada juga orang soalnya yang donasi nggak selamanya yang donasi itu barang-barang bekas gitu. Ada juga yang barang-barang baru. Kemudian kita klasifikasikan berdasarkan kategori, kondisi. Nanti kami jual di sana, baik itu pakaian, elektronik, furniture, dan lain sebagainya. Kemudian hasil penjualannya itu akan kami alokasikan untuk membiayai program sosial kami gitu, seperti itu. Contohnya apa tuh program sosialnya? Jadi untuk yayasan kami sendiri itu yayasan yang berfokus pada pendidikan dan layanan kesehatan gratis untuk yatim dan duafa. Pejuang Langit, tempat ini bukan cuma gudang, tapi juga jadi lokasi bazar dan toko. Jadi buat yang mau beli barang-barang sedekahan, bisa langsung melipir ke sini. Tujuannya biar hasil penjualannya bisa disalurkan ke mereka yang lebih membutuhkan. Nah, kata Pak Komar, hasil dari sedekah barang ini akan disalurkan ke tempat-tempat yang sudah mereka bangun. Ada sekolah PAUD, SMP, SMA, rumah yatim, sampai panti ODGJ. Semuanya untuk anak-anak tidak mampu, yatim dan duafa. Dan Masya Allah, semua biaya sekolahnya dari uang masuk, buku, sampai seragam ditanggung penuh. Semua gratis berkat para donatur barang. Allahu Akbar. Saya penasaran nih. Siap. Kira-kira Kang Komar ini udah kerja di sini berapa lama sih? Di sini saya dari tahun 2008 kalau nggak salah masuknya. 2008 udah. 16 tahun ya, kurang lebih. Wah, 16 tahun. Iya, betul. itu lama banget loh. Lumayan 16 tahun itu Iya. apa yang membuat Kang Komar tuh bertahan selama itu di sini? Jadi ya awalnya pada seperti orang biasanya sih ya, kita waktu itu saya keluar sekolah, cari pekerjaan tentunya untuk membiayai kehidupan saya lah, Iya, untuk iya. mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Yayasan Amal Khair Yasmin. Kemudian di sana saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi sosial yang sangat tinggi. Nah itu menurut saya sangat memotivasi saya gitu untuk lebih lagi. Kemudian ya kita memang secara ini masih bekerja gitu, tapi di sana kita bisa melihat saudara-saudara kita yang terbantu itu sangat-sangat pada duafa, anak-anak yang bisa sekolah, itu kebahagiaan mereka itu kita bisa merasakan gitu, sehingga lama kelamaan saya merasa nyaman, menjiwai jadi untuk tetap kerja di sini, sehingga untuk saat ini saya merasa ya sudah kita jalani, nikmatin gitu. Jadi ya memang udah nyaman lah, selain lingkungannya tentunya ya, dengan rekan-rekan, dengan visi-visi sosialnya itu pimpinan-pimpinan kita, ya kita semakin termotivasi gitu untuk tetap di sini kayak gitu. Berawal dari memang cari pekerjaan, nyari nafkah ya. Betul, tentunya tujuannya awalnya di sana seperti itu. Tapi ternyata itu banyak keberkahan juga yang kita dapat sama Kang Komar ya. Betul. Akang juga tentunya sambil bersedekah juga kadang-kadang. Ya, insya Allah sedikit banyak ada lah seperti itu. Dan ada amalan-amalan tertentu nggak sih Kang? Sebagian besar sih memang kalau saya malah merasakan mungkin yang saya terima adalah doa dari orang-orang yang mungkin terbantu sih kalau secara pribadi. Justru mungkin kan kita nggak merasa nih saya bekerja, tapi secara nggak langsung banyak orang yang terbantu sehingga mereka mendoakan pada umumnya ya untuk yayasan kami untuk tetap bisa maju, bertahan, bangkit. Kemudian ya secara nggak langsung kan kita juga ada feedbacknya gitu. Kalau secara pribadi ya mungkin kalau saya sih seperti orang pada umumnya saja sih, maksudnya doa-doa khusus ya untuk pribadi, keluarga. Kemudian tentunya sih kalau untuk yayasan, menurut saya sih sedekah itu sangat-sangat membantu. Banyak pengalaman-pengalaman kami dari donatur yang ketika mereka sedang merasa kesulitan justru mereka malah berusaha untuk sedekah gitu. Berlomba-lomba ya? Berlomba-lomba, jadi Benar. nggak menunggu untuk ada dulu gitu. Benar tuh, kata guru ngaji saya juga bilang kayak gitu.
kita itu namanya bersedekah, jangan nunggu lapang dulu. Iya. Kadang kalau bisa, waktu pas keadaan sempit, bersedekah itu kan nggak mesti materi ya Kang ya? Iya, betul. Jadi, Bahkan sedekah minum, atau sedekah senyum aja itu udah berupa betul. sedekah ya? Iya, betul. Masya Allah pejuang langit, meski Pak Komar hanya selaku yang menjembatani bagi yang bersedekah ke sang penerima manfaat, namun Pak Komar merasakan keberkahan untuk keluarganya yang jarang sakit, selalu harmonis, serta urusan dunianya terasa selalu ringan dan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau jadi jembatan aja merasakan keberkahannya, tentu yang bersedekah akan lebih merasakan kenikmatan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pejuang langit, luar biasa ya. Ternyata sedekah itu nggak melulu soal mengeluarkan harta, tapi kreativitas dalam bersedekah juga penting di era digital seperti sekarang ini. Islam memberikan apresiasi besar untuk muslim yang kreatif dalam beramal, karena bisa jadi sarana amal jariah yang pahalanya mengalir terus seperti efek domino. Masya Allah. Mereka terus melantunkan, melafalkan ayat Al-Quran sehingga si rasa sakit untuk dijahit itu tidak terasa. Itu mungkin yang pertama, keberkahan Al-Quran. Terus yang kedua, senjata mereka tuh doa. Bahkan mereka sempat berpesan ke saya, yang kita butuh adalah doakan kita di setiap sujud dan ibadah kalian.